Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk mengajarkan dan berdakwah agama Islam. Kebanyakan dari manusia menganggap jumlah nabi itu hanya ada 25 nabi. Tapi faktanya di dunia ini ada banyak sekali nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ada yang bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis alaihi salam adalah nabi yang diutus pada zaman Bani Israel. Sedangkan pada waktu itu wilayah tersebut dipimpin oleh Raja Zalim yang bernama Darrian. Raja Darrian adalah penyembah berhala, dan berhala tersebut diletakkan di dalam istananya yang dibangunnya dengan sangat megah dan diberi wangi-wangian dari minyak mis. Di depan istana Raja Darrian dibuatkan kubangan yang besar diberi kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut dipergunakan bagi pengikutnya yang menolak untuk menyembah berhalanya. Dakwah Nabi Jirjis diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajaknya memeluk agama Islam, dan dakwah Nabi Jirjis itu ditolak mentah-mentah oleh raja dan pengikutnya. Setelah terjadi penolakan, Nabi Jirjis pun terlibat adu argumen dengan sang Raja Zalim. Hasilnya pun Raja Darrian kalah berargumen sehingga memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Jirjis. Setelah beberapa kali Nabi Jirjis berhasil dibunuh oleh Raja Darrian, dengan izin Allah juga Nabi Jirjis dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari berbagai riwayat, Raja Darrian menyiksa Nabi Jirjis dengan berbagai siksaan sebanyak 70 kali, dan hasilnya pun sia-sia, karena bekas siksaan yang ada di tubuh Nabi Jirjis dipulihkan secara terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, Permaisuri Darrian secara diam-diam sudah memeluk agama Islam dengan bimbingan langsung dari Nabi Jirjis. Hal tersebut dilakukan ketika Nabi Jirjis mendatangi istana sang Raja Zalim untuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Setelah mendengar lantunan kitab tersebut, sang permaisuri tersentuh sampai menangis. Dikisahkan suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan selama berhari-hari, sehingga negerinya nyaris hancur. Melihat hal tersebut, Raja Zalim langsung mendatangi rumah Nabi Jirjis dengan membawa bala tentaranya. Setelah sampai di rumah tersebut, ternyata mereka mendapati Nabi Jirjis sedang memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah adanya pembicaraan antara Nabi Jirjis dengan Raja Zalim yang meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan guna menyelamatkan negerinya sebelum benar-benar hancur. Kemudian, Raja Zalim itu pun melakukan perjanjian kepada Nabi Jirjis apabila dia sanggup, maka sang raja akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Jirjis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkannya hujan di wilayah kekuasaannya. Bahkan, saking besarnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai padang pasir pun dipenuhi dengan air dan malaikat Jibril pun diperintahkan untuk memberitahu bumi agar wilayah tersebut tumbuh buah-buahan yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan kisah Nabi Jirjis ini kita bisa mengambil hikmah, kalau saat menyerukan kebaikan ada yang menentang, maka lanjutkanlah, pasalnya kebaikan itu akan selalu menang dibanding kemungkaran.